Tabe salamat lingona latai, salam sujud karene malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus. Penduduk dunia semakin meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai angka 7,7 miliar orang. Karena hal ini, energi dari bahan bakar fosil yang dibutuhkan semakin meningkat. Di samping itu, bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui sehingga lambat laun akan habis. Saat ini, para ilmuwan sedang mengembangkan sumber daya energi terbarukan yang berasal dari gas hidrogen. Hal itu dikarenakan gas hidrogen merupakan unsur yang paling melimpah di alam. Fenomena kebakaran lahan gambut menjadi fokus kami di sini, di mana tanah gambut memiliki potensi sumber karbon sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat dari karbon tanah mineral biasa. Karena tingginya kandungan karbon tersebut, tanah gambut dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengolahan material karbon aktif. Para peneliti-peneliti sebelumnya sudah melakukan berbagai metode untuk mengolah gas hidrogen, seperti steam reforming, elektrolisis air, fotokatalitiks, gasifikasi batu bara, dan gasifikasi biomasa. Namun, metode-metode tersebut dirasa masih kurang efisien dikarenakan memerlukan energi yang besar untuk melakukannya, dan metode tersebut juga menghasilkan zat buang atau limbah yang kurang ramah untuk lingkungan. Kami dari Universitas Palangkaraya dengan bangga mempersembahkan suatu ide baru tentang pengolahan lahan gambut terbakar dengan cara sintesis adsorben CU karbon aktif dari lahan gambut terbakar sebagai material penyimpan gas H2. Gambar di samping merupakan ilustrasi impregnasi logam CU ke karbon aktif. Impregnasi logam CU bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan dan membentuk pori berukuran mikro dari karbon mesopori atau karbon grafitik yang terdeposit di permukaan material. Logam CU bisa efektif dalam meningkatkan kerja kinetik, mengurangi proses aktivasi, dan meningkatkan tekanan yang tinggi. Kemudian metodologi penelitian yang kami gunakan itu ada 4 tahap. Pada tahap pertama dilakukan karbonisasi sampel gambut terbakar. Tanah gambut dibersihkan dari bahan pengotornya, kemudian dipanaskan di dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dilakukan tahap kedua, yaitu mengaktifasi karbon dari lahan gambut terbakar. Arang dari tanah gambut dihaluskan sampai berukuran antara 355 mikrometer dan 710 mikrometer yang kemudian direndam dalam aktivator kimia NaOH dengan konsentrasi 2% dengan berbagai variasi waktu. Pada tahap ketiga, yaitu mensintesis karbon aktif yang telah terimpregnasi logam Cu sebanyak 10 gram karbon aktif dari gambut terbakar dan 5% berat Cu2NO3 ditempatkan dalam wadah tertutup. Kemudian sampel tersebut dibakar pada suhu 400, 500, 600, dan 700 derajat Celcius dalam oven. Tahap terakhir yaitu uji aktivasi absorpsi gas hidrogen pada Cu atau karbon aktif. Pengukuran absorpsi gas hidrogen dilakukan pada suhu 298 Kelvin dan 77 Kelvin pada tekanan tinggi. Isoterm hidrogen diukur pada suhu 298 Kelvin dengan alat volumetrik otomatis hingga 20 MPa. Absorpsi gas hidrogen, tahap awal dilakukan pengaliran gas helium melalui sebuah reaktor yang digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran pada pipa reaktor. Kemudian air ditambahkan ke dalam bak reaktor untuk menjaga suhu tabung agar tetap stabil. Setelah itu, gas hidrogen dimasukkan melalui pipa reaktor. Gas hidrogen dipisahkan dari gas lain pada tabung reaktor pertama dan tabung reaktor kedua yang sudah berisi karbon aktif yang terimpregnasi logam Cu. Setelah itu, gas hidrogen yang sudah benar-benar bersih diolah di tabung ketiga dengan tekanan 5,2 selama 1 jam. Gas yang sudah selesai diolah sudah siap digunakan sebagai sumber energi. Di sini, kami menganalisis cadangan karbon di tanah gambut. Dapat dilihat pada gambar di samping, menunjukkan bahwa jumlah karbon per hektar berkisar antara 27.738,09 sampai 37.374,53 ton. Cadangan karbon gambut tersebar mulai dari lapisan permukaan hingga batas tanah mineral. Kemampuan penyimpanan karbon di kawasan gambut jauh lebih besar dibandingkan dengan tanah mineral. Diperkirakan dalam 1 meter gambut memiliki simpanan 700 ton karbon. Karena itu, semakin dalam gambut maka jumlah cadangan karbon akan semakin tinggi. Gambar di samping merupakan hasil karakterisasi karbon aktif yang terimpregnasi dengan logam Cu menggunakan XRD. Diffraksi tersebut mengindikasikan bahwa material karbon aktif yang terimpregnasi logam Cu menunjukkan pola kristal dalam fase kubik dengan puncak diffraksi terletak pada 43,3 derajat
50,4 derajat, dan 74,1 derajat. Pada gambar di samping, dilakukan karakterisasi morfologi karbon aktif murni dan karbon aktif yang terimpregnasi logam Cu dengan menggunakan SEM. Terlihat bahwa dapat beberapa perbedaan antara karbon aktif murni dan karbon aktif yang terimpregnasi dengan logam Cu, di mana karbon aktif memiliki bentuk yang tidak teratur dan terlihat beberapa pori-pori yang rusak dan berongga. Namun jarak antara pori-pori tersebut cukup lebar. Sedangkan untuk karbon aktif yang terimpregnasi dengan Cu mengalami pelebaran permukaan pori-pori. Semakin lebar permukaan menunjukkan bahwa kemampuan penyerapannya juga semakin tinggi. Gambar di samping menampilkan karakterisasi dari karbon aktif yang terimpregnasi logam Cu menggunakan FTIR. Hasil karakterisasi FTIR tersebut menunjukkan bahwa adanya regangan getaran dalam spektrum yang dapat diamati pada frekuensi 550 cm pangkat min 1 sampai 441 cm pangkat min 1. Nah, pada gambar di samping menunjukkan hasil karakterisasi karbon aktif murni dan karbon aktif yang terimpregnasi Cu menggunakan N2 adsorpsi desorpsi pada tekanan 0,0 p/p0. Karbon aktif murni dan karbon aktif yang terimpregnasi dengan logam Cu memiliki volume yang sama pada 100 cm3 per gram. Perbedaan volume antara karbon aktif murni dan karbon aktif yang terimpregnasi dengan logam Cu mulai terjadi pada tekanan 0,1 p/p0. Hal ini menunjukkan bahwa karbon aktif memiliki volume yang lebih rendah dibandingkan dengan karbon aktif yang terimpregnasi dengan logam Cu. Pada gambar tersebut juga menunjukkan bahwa karbon aktif yang terimpregnasi dengan logam Cu memiliki mikroporositas dan luas permukaan yang tinggi. Berikut merupakan gambar dari hasil karakterisasi karbon aktif yang terimpregnasi dengan Cu menggunakan BET berdasarkan massa logam Cu. Berdasarkan hasilnya, karbon aktif memiliki luas permukaan spesifik yang cukup tinggi, yaitu 1012 meter kuadrat per gram, dan volume pori total sebesar 0,42 cm3 per gram. Namun, pada saat mempregnasi logam Cu ke dalam karbon aktif, maka terjadi peningkatan luas permukaan menjadi 1016 meter kuadrat per gram. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas absorpsi gas H2 karena adanya impregnasi logam terhadap karbon aktif yang menyebabkan situs aktif karbon meningkat. Penambahan logam Cu menghasilkan perubahan struktur dari mikropori yang terbentuk menjadi mesopori. Sebaliknya, volume pori menunjukkan nilai terendah menjadi 0,41 cm3 per gram. Hal ini dikarenakan adanya partikel logam yang menutupi pori karbon aktif. Gambar di samping menunjukkan aktivitas karbon aktif murni dan karbon aktif yang terimpregnasi logam Cu untuk penyimpanan gas hidrogen. Pada gambar tersebut dilakukan beberapa percobaan dengan tekanan yang berbeda, yaitu pada 50, 100, dan 150 PSI. Pada tekanan 50 PSI yaitu sebesar 0,31% berat dan untuk karbon aktif dan 0,35% berat untuk karbon aktif yang terimpregnasi logam Cu. Pada tekanan 100 PSI yaitu sebesar 0,37% berat untuk karbon aktif dan 0,45% berat untuk karbon aktif yang terimpregnasi logam Cu. Sedangkan pada tekanan 150 PSI yaitu sebesar 0,43% berat untuk karbon aktif dan 0,53% berat untuk karbon aktif yang terimpregnasi logam Cu. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan absorpsi karbon aktif yang terimpregnasi dengan logam Cu lebih baik dibandingkan dengan karbon aktif. Nah, dari semua penjelasan di atas sehingga kami dapat menarik kesimpulan bahwa karbon aktif yang terimpregnasi logam Cu mampu meningkatkan situs aktif adsorben dan juga mampu mengabsorpsi gas hidrogen. Karbon aktif dibuat dengan memanfaatkan lahan gambut yang berlimpah di Kalimantan, terutama yang sudah terbakar sebagai sumber karbon alami. Karbon aktif yang terimpregnasi Cu memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan karbon aktif murni. Aktivasi karbon aktif yang terimpregnasi Cu dalam menyimpan hidrogen lebih tinggi daripada karbon aktif murni, sehingga penggunaan karbon aktif yang terimpregnasi Cu lebih efektif dan efisien dalam pengabsorpsi gas hidrogen. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.